Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita lihat bersama bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Coba yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama siapa? Datang tepat waktu dan siap belajar. Datang tepat waktu dan siap belajar. Yang kedua, mendengarkan dan siap berbaru. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Terus yang berikut, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Terus yang berikutnya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagus, ingatan kalian masih sangat luar biasa. Sekarang ayo kita refleksikan bersama bagaimana kesepakatan kelas kita berjalan dengan baik atau tidak. Berjalan dengan baik tidak? Berjalan dengan baik ya. Kesepakatan yang berkecukupan apa? Yang mau dirubah? Menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Karena selama ini banyak di kelas 7 kalau dikasih tugas tidak menyelesaikan ya. Kalau dikasih tugas oleh guru kadang sampai di sekolah baru dikerjakan. Itu yang perlu diubah ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Peserta didik dapat yang pertama menguraikan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial dengan tepat dan cermat. Yang kedua, mengidentifikasi 5 jenis lembaga sosial dengan tepat dan teliti. Terus yang ketiga, membedakan fungsi jenis lembaga sosial dengan teliti. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi lembaga sosial dengan tepat
bertanggung jawab dan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang saya mau tanya, karena di sini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial berdasarkan tujuan pembelajaran tadi. Yang kalian tahu apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial itu apa? Yang kalian tahu apa itu lembaga? Ada tidak lembaga sosial? Ada ya. Apa lembaga apa yang sama? Namanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Terus di sekitar kita juga di atas ada kantor desa. Lembaga apa namanya? Lembaga kesehatan. Lembaga ekonomi atau politik? Tidak. Lembaga apa itu? Ekonomi. Lembaga ekonomi. Politik. Ya, lembaga politik itu kantor desa. Sekarang kalian melihat gambar ini. Lihat tidak? Lihat tidak? Lihat tidak ini gambar? Ada berapa gambar di sini? 4. Ada di sini ada 5 gambar. Coba kalian lihat di sini. Ada 5 gambar. Sekarang setelah kalian melihat gambar ini, gambar yang pertama apa? Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, lembaga yang keempat, ekonomi. Yang keempat, politik. Yang kelima ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Sekarang ada pertanyaan. Ambil kertas. Setelah kalian mengetahui tadi ada 5 gambar di situ, ada lembaga keluarga, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi. Pertanyaan yang pertama. Kalian, apa yang dapat diamati pada gambar di atas? Pada gambar ini kan, apa yang kalian amati? Ya. Tulis di kertas, nomor 1. Menurut kalian, apa yang dapat diamati pada gambar di atas? Menurut kalian, apa yang dapat diamati pada gambar di atas? Yang kedua, apa yang kalian ketahui setelah mengamati gambar di atas dan tulislah hasil pengamatannya? Apa yang kalian ketahui tentang gambar dan tulislah hasil pengamatannya? Apa yang kalian ketahui setelah mengamati gambar di atas dan tulislah hasil pengamatannya? Berdasarkan gambar ini tadi, saya kasih waktu 5 menit. Apa yang kalian ketahui setelah mengamati gambar di atas dan tulislah hasil pengamatannya?
Nanti giliran ke kelompok ya, yang selesai giliran nonton. KPD. Di sini ada 5 gambar. Contoh di sini ini lembaga. Ini lembaga berarti di sini jenis lembaganya lembaga agama. Terus nanti yang lembaga agama ini fungsinya apa? Terus yang kedua yang ketiga yang keempat yang terakhir pendidikan. Gambar tempel terus tugas pengertiannya apa, jenis lembaganya apa sama fungsinya. Paham? Tempelkan di sini, terus habis itu jenis lembaganya kamu tulis lembaga agama. Pengertian lembaga apa? Fungsi lembaga apa? Silakan ditulis di sini.
Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Semua maju. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek kewargaan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga sosial. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama, lembaga agama. Pengertian lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama. 1. Sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, pengaturan tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. 3. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyesat. Yang kedua, lembaga ekonomi. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi lembaga ekonomi yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan transfer barang antar rantai. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Lembaga keluarga. Pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Fungsi lembaga keluarga yang pertama, fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi perlindungan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Yang keempat, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan berwenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar mencapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Fungsi lembaga politik. Yang pertama, majelis permusyawaratan rakyat. Yang kedua, presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, dewan perwakilan rakyat. Yang keempat, dewan perwakilan daerah. Yang kelima, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga pendidikan yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan proses perseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Sudah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Nah, lanjut kelompok A. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Jenis lembaga. Lembaga agama. Pengertian.
Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan. Fungsi lembaga sosial: pendomaan keyakinan manusia berbuat baik selalu sertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dan Tuhan, dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun perbuatan yang sesuai apapun. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fungsi proteksi dan perlindungan. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan kebutuhan ekonomi sehari-hari, memberikan pendanaan untuk menggunakan tenaga kerja. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang mengayomi kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keturunan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan bereng yang dimilikinya, baik dengan acara persuasi penyelundupan maupun acara korupsi atau kekerasan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat perilaku individu kaya lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, tercantum dalam kerukunan sekolah. Kelompok 1. Jenis lembaga. Lembaga agama. Pengertian: sarana bagi sekelompok orang untuk menampilkan. Fungsi lembaga sosial: sesuatu yang dianggap sakral, melebihi kehidupan duniawi, dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Lembaga ekonomi. Pengertian: lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur pemenuhan kebutuhan fisik. Fungsi lembaga: menyerap tenaga kerja. Lembaga ekonomi seperti perusahaan mempekerjakan banyak karyawan sebagai tenaga kerja. Lembaga keluarga. Pengertian: keluarga merupakan unit sosial dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial: fungsi keluarga memberikan reproduksi keturunan. Lembaga politik. Pengertian: lembaga politik adalah seperangkat norma dan status yang mengusulkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Fungsi lembaga: adanya perkumpulan politik yang dibentuk dengan sistem tertentu. Contohnya adalah pemerintahan. Lembaga pendidikan. Pengertian: pendidikan merupakan lembaga yang sangat penting untuk membentukkan kepribadian seseorang. Dia dapat hidup lebih baik. Fungsi lembaga: kemampuan orang yang dihasilkan dari kursus merupakan model bagi individu untuk mengembangkan dirinya dalam era globalisasi saat ini. Sekian dan terima kasih. Silakan. Setelah kita mendengarkan hasil presentasi kalian tadi, lembaga sosial tentang lembaga sosial. Lembaga sosial itu pengertian
tidak mampu untuk hidup sendiri, saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Itu kesimpulannya.